Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial kami, Visualisasi Bangsa, Suara Muda untuk Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mel Agustin. Saya merupakan CPNS dari Kementerian Hukum, Formasi Analis Kebijakan Ahli Pertama di unit Badan Strategi Kebijakan sebagai host pada acara kali ini. Nah, bersama kami, pemuda-pemudi Indonesia yang siap menyuarakan semangat cinta tanah air dalam kampanye bangga berbangsa dan bernegara di tengah era globalisasi. Nah, mari kita mulai perjalanan penuh makna ini. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang menarik hari ini, kita kenalan dulu nih sama narasumber yang keren-keren hari ini. Sebutkan nama dan satu kata untuk Indonesia menurut kamu. Silakan untuk Kak Wanda. Mohon maaf, Kak Winda. Oke. Halo Kamela, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Winda. Aku dari CPNS Kemenkum, Formasi Analis Kebijakan. Nah, di sini aku dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Senang banget hari ini bisa gabung sama Suara Muda. Mungkin kalau satu kata dari aku sih keberagaman kali ya. Oke, keberagaman dari Kak Winda nih. Mungkin kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya nih, yang satu lagi, Kak Aji. Silakan Kak Aji. Halo semuanya, Kamela, Kak Winda. Perkenalkan, saya Aji, CPNS Kemenkum dari Sekretariat Jenderal Formasi Analis Kebijakan Ahli Pertama. Kalau mendengar kata Indonesia itu saya punya satu kata yaitu berbudaya. Karena kita punya banyak bahasa daerah, lagu daerah, dan baju adat dan sebagainya. Wah, ternyata dua kata yang cukup pendek tadi itu dapat menjelaskan perspektif yang luar biasa ya. Kalau saya sendiri dari dua kata tersebut tuh bisa membicarakan visualisasi bangsa, bagaimana Indonesia itu gitu. Jadi selanjutnya bagaimana nih menurut narasumber terkait visualisasi bangsa yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mungkin Kak Winda duluan nih, menurut Kak Winda apa tuh? Kalau menurut aku ya, visualisasi bangsa itu mungkin aku gambarkan dengan identitas kali ya, identitas, nilai-nilai, sama karakter unik dari suatu bangsa gitu. Jadi kalau kita ingat Indonesia gitu, nah kita ingat batiknya misalkan gitu. Itu dari aku sih. Ya. Oke, terima kasih Kak Winda. Oke juga nih menurut Kak Winda. Mungkin selanjutnya menurut Kak Aji nih. Oke, kalau menurut saya sih menyambung dari Kak Winda, dia itu visualisasi bangsa itu bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, dari media seperti patung pahlawan, seni tradisional, gedung-gedung bersejarah, film, hingga konten digital yang ada di sosial media. Jadi singkatnya itu, visualisasi bangsa itu merupakan cerminan dari jiwa dan karakter sebuah bangsa yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang bisa dilihat dan dirasakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Aji. Berarti semua hal yang bisa menggambarkan Indonesia itu bisa disebut visualisasi bangsa, begitu ya. Misal seperti contohnya kuliner nih. Karena setiap daerah itu kan mempunyai kulinernya masing-masing gitu dengan rasa yang unik gitu. Seperti rendang, papeda, gudeg dan lain sebagainya yang bisa kita bayangkan rasa makanannya itu adalah rasa Indonesia gitu kan. Menurut Kak Winda sendiri nih, komentarnya seperti apa? Mungkin kalau dari aku ya Kak, tadi kan Kak Aji udah singgung nih gedung-gedung, film gitu. Mungkin aku lebih kepikir itu lebih ke musik kali ya, musik tarian daerah gitu. Apalagi sekarang kan anak-anak muda tuh kenal banget nih, mereka nih culture banget nih main TikTok. Nah di situ kan banyak banget ya lagu-lagu daerah itu yang atau mungkin tarian daerah yang mulai di mix nih pakai cara modern gitu. Contohnya kan kemarin kita lihat bareng-bareng nih ketika ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka tuh. Kita tahu bahwa memang anak muda Indonesia ini menyanyikan lagu Tabola Bale, di mana itu memadukan kan budaya Minang sama budaya Melayu di mix and match sama dance
yang modern menurut aku itu salah satu visualisasi bangsa juga sih Kak. Oke, bener banget tuh ya. Lagu Abdullah Bale itu lagu daerah yang emang sekarang lagi viral-viralnya di TikTok ya. Mungkin menurut Kak Aji gimana nih, Kak Aji? Eh, ini pada kan nggak dulu waktu Olimpiade di Paris tahun lalu ada atlet panjat tebing yang mengharumkan nama bangsa kita. Itu sangat membanggakan ya, bikin merinding gitu. Jadi apalagi kalau waktu lagu kebangsaan kita tuh Indonesia Raya dikumandangkan di event olahraga terbesar di dunia, di kaca dunia. Itu benar-benar speechless lah. Iya, benar banget Kak Aji. Aku setuju banget nih sama Kak Aji. Ternyata visualisasi bangsa itu bisa hadir lewat hal-hal yang akan di keseharian kita ya. Nah mungkin tapi sayangnya masih banyak juga ternyata anak-anak atau generasi muda yang lebih bangga sama budaya luar gitu. Padahal sebenarnya budaya kita juga bisa bersaing dengan budaya-budaya luar itu sendiri gitu. Mungkin bisa bantu saya untuk memberikan contoh visualisasi bangsa yang menurut Kak Aji dan Kak Winda ini paling berhasil sampai saat ini. Mungkin dari Kak Winda dulu nih. Oke, mungkin menurut aku ya Kak yang paling berhasil yang aku inget deh ya sampai sekarang itu film Laskar Pelangi. Nah itu kan film itu waktu itu aku tonton aku masih di bangku SD atau SMP gitu ya Kak ya. Nah di film itu kan kelihatan banget tuh menampilkan bagaimana perjuangan anak-anak pelosok negeri yang mereka itu berjuang banget tuh Kak untuk dapat kesetaraan pendidikan. Nah itu sih Kak, itu yang sampai sekarang itu menurut aku ya, apalagi anak-anak generasi 90-an nih, itu tuh benar-benar membangkitkan semangat kita banget sih kalau inget film itu gitu. Itu menyentuh sampai sekarang. Wah bener banget nih Kak Winda, ternyata sesederhana menonton film aja itu bisa bikin memiliki kesan tersendiri gitu ya. Nah kalau menurut Kak Aji nih bagaimana? Kalau saya sih lebih condongnya ke street art atau mural-mural di ruang publik ya. Jadi karena kebetulan saya besar di Jogja, jadi hampir setiap hari tuh sering melihat coret-coretan yang kreatif dari para seniman jalanan. Dan itu dia lebih, pesannya tuh lebih kena ke masyarakat karena dia itu menggambarkan persatuan, keberagaman, dan optimisme. Itu pesan-pesan seperti itu tuh lebih masuk ke masyarakat karena hadir di ruang sehari-hari. Nah, mungkin Kak Winda sama Kak Aji bisa ngasih pendapat nih. Apabila generasi muda itu ingin ikut berkontribusi, kira-kira apa ya langkah kecil yang bisa mereka lakukan gitu dalam menciptakan visualisasi bangsa? Mungkin dari Aji dulu deh. Oke, kalau dari saya langkah kecilnya itu bisa dimulai dari mengangkat cerita lokal yang ada di daerah mereka. Jadi bisa lewat dikemas dengan konten yang menarik, jadi lewat foto, tulisan, visual atau video tentang daerah asal itu. Itu menurut saya udah jadi bentuk dari visualisasi bangsa itu sendiri. Oke, kasih Kak Aji, lanjut Kak Winda nih. Kalau Kak Aji udah bilang soal foto video, mungkin aku lebih ke poster kali ya Kak, poster atau mungkin meme positif gitu ya kan anak muda sekarang tuh lebih suka cara-cara yang sederhana di sosmed. Mungkin kalau dari aku itu sih, karena kita tuh jangan ngeremehin dari hal-hal yang kecil gitu, karena dari hal-hal yang kecil itu kan kita mulai dapat terpaan sehari-hari ya. Iya betul Kak Winda. Nah kalau tadi kita bahas langkah kecilnya, untuk sekarang ini bagaimana ya cara kita menumbuhkan cinta tanah air gitu? Silakan untuk Kak Winda dulu deh. Jadi kalau menurut aku ya Kak ya, sebenarnya itu sebelum kita bicara soal gimana cara menumbuhkan cinta tanah air itu kita harus tahu dulu nih Kak, cinta tanah air itu sendiri itu apa gitu. Nah kalau cinta tanah air sendiri itu kan gimana ya, perasaan dari dalam diri kita gitu untuk bangga, kemudian dia untuk peduli gitu dan untuk setia kepada NKRI nih Kak. Nah itu tuh harus kita wujudkan di perilaku kita sehari-hari di kehidupan nyata kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Winda. Mungkin dari Kak Aji gimana nih? Kalau saya pribadi sih simpelnya itu cinta tanah air itu seperti rasa sayang kita pada negara.
Jadi seperti kita menyayangi, menjaga rumah kita sendiri. Jadi perasaan ini tuh membuat kita merasa bangga dan mau melakukan hal baik untuk kemajuan bangsa. Nah, sekarang kita bakalan bahas apa sih gitu tantangan terbesar dari visualisasi bangsa agar bisa tetap hidup dan membanggakan gitu. Nah, menurut narasumber satu nih Kak Winda, kira-kira gimana? Oke, tantangan terbesar tuh mungkin globalisasi kali ya Kak ya. Kan sekarang ini kita tahu sendiri tuh anak-anak muda sekarang ya dengan kecanggihan teknologi tuh kalau lihat budaya-budaya barat itu kayak yang trendy lah, yang keren lah gitu. Nah, kadang kita lupa nih kalau budaya kita sendiri tuh keren gitu loh. Nah, mungkin salah satu untuk menumbuhkan kecintaan kita itu lebih ke kita mengolah sih Kak, gimana kita kreatif mengolah budaya lokal yang kita punya nih ya, karena dari Sabang sampai Merauke itu kita kontenin di TikTok misalkan tariannya Papua contohnya itu kan contoh salah satu ini ya untuk memantik cinta tanah air ya. Iya, betul banget nih Kak Winda. Mungkin pendapat dari Kak Aji? Kalau saya sih sependapat dengan Kak Winda ya. Kalau buat saya juga itu media sosial ya. Jadi tantangan penting di era digital sekarang ini ya. Karena kalau kita lihat di YouTube misal atau di TikTok banyak tuh konten luar yang mendominasi. Padahal buat kita bisa juga buat yang keren konten lokalnya. Nah, kalau kita nggak bisa memilah dan memilih, jadinya kita bakal ikut arus jadi bahaya besar media sosial itu. Ya betul sih, karena media sosial itu kan bagaikan pisau bermata dua gitu ya, ada dampak negatif dan juga positifnya. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa visualisasi bangsa itu bisa hadir lewat hal-hal yang sederhana ya di sekitar kita, dan juga langkah kecil dari generasi muda pun ternyata bisa berdampak besar gitu. Maka dari itu kami semua mengajak teman-teman untuk terus bangga dan berkarya untuk Indonesia. Nah, sekarang kami membuka sesi tanya jawab untuk partisipan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada Kak Nadif. Silakan Kak Nadif. Oke, makasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadif, aku CPNS Kemenkum juga, analis kebijakan alih pertama dari BSK Hukum nih. Nah, yang mau aku tanyain sih simpel aja. Gimana sih harapan kakak-kakak narasumber nih terkait peran visualisasi bangsa ke depan dalam memperkuat persatuan dan cinta tanah air? Makasih. Wah, berat sekali nih pertanyaan dari Kak Nadif. Untuk narasumber Kak Aji nih, saya persilahkan. Oke, terima kasih buat Kak Nadif atas pertanyaannya. Untuk harapan saya sih ya, visualisasi bangsa ini bisa menjadi jembatan antar generasi dan antar budaya di Indonesia. Karena kita sebagai bangsa itu memiliki keberagaman, dan visualisasi yang tepat itu bisa memperlihatkan keragaman itu sebagai kekuatan, bukan sebagai perbedaan yang memecah belah. Nah, dengan demikian, persatuan ini bukan hanya jadi jargon, slogan, tapi benar-benar terasa dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat sehari-hari, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Aji. Ini ada yang resen juga ya, di Kak Alda. Silakan Kak Alda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan semua, saya Alda, CPNS Kemenkum, Formasi Dokter Umum dari Sekretariat Jenderal. Menurut kakak-kakak, bagaimana menurut kalian tentang lagu daerah yang dibuat remix di TikTok? Apakah itu merupakan salah satu cita tanah air? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk pertanyaannya Kak Alda. Langsung aja mungkin narasumber dari Kak Winda saya persilakan untuk menjawab. Oke, tadi Kak Alda yang tanya soal lagu remix ya Kak ya, lagu daerah yang diremix gitu. Kalau menurut pendapat saya sendiri sih ya Kak ya, kalau untuk lagu daerah yang diremix itu kan niat awalnya tuh memang untuk memperkenalkan nih lagu daerah ke teman-teman di media sosial gitu. Nah,
selama tidak merusak marwah atau makna dari isi lagunya sih Kak, itu menurut saya salah satu bentuk cinta tanah air sih Kak gitu. Karena kan tujuan dari lagu daerah itu kan menyampaikan bahasa kasih ya dari masing-masing daerah gitu. Jadi selama nggak merusak dari marwah lagu daerahnya, remix pun menurut saya tidak masalah. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Winda atas jawabannya. Sekarang lanjut dari Kak Hafiz, silakan. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Hafid Azam. Saya CPNS perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Hukum Lampung. Jadi pertanyaannya Kak, apa sih pesan untuk generasi muda Indonesia dalam menjaga cinta tanah air di tengah era globalisasi ini? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hafiz atas pertanyaannya. Bagus sekali nih. Untuk narasumber, mungkin langsung bisa dijawab ya Kak Aji. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pesan saya sih singkat saja ya. Jadi untuk anak muda Indonesia, jangan malu untuk menjadi orang Indonesia. Kenali budayamu, cintai bahasamu, dan banggakan hasil karya bangsamu. Sekian. Oke, terima kasih Kak Aji untuk jawabannya. Nah, untuk sesi tanya jawab, saya sudahi terlebih dahulu ya. Ternyata tidak terasa kita udah di penghujung acara. Menarik sekali topik pembahasan podcast kali ini. Mungkin seperti waktu yang waktunya yang ditentukan udah habis. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang udah hadir dan memberikan wawasan dan juga opininya untuk topik menarik hari ini gitu. Saya juga berterima kasih kepada para partisipan yang sudah mendengarkan visualisasi bangsa suara muda pada episode kali ini. Nah, semoga obrolan hari ini bisa menggugah rasa cinta tanah air di hati kita semua di era globalisasi ini. Terima kasih juga untuk para narasumber dan para partisipan semuanya yang hadir, dan jangan lupa untuk terus tunjukkan rasa banggamu dan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia gitu, karena negeri ini butuh kita para pemudanya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.